Hai, Sobat Donghua. Tarap Tatara. Merapat, merapat. Barang baru masih hangat. Alur cerita Spirit Sword Sovereign. Subrek, like dan share ya kak. Oke langsung kita ke lanjutan episodenya. Gasken. Chu Xingyun dan Bailey mengangguk dengan marah dan secara alami memahami keprihatinan Su Jing'an. Pada awalnya, ketika Gu Potian berbicara tentang kuil Qixing, suaranya secara tidak sadar lebih berat dari ini, dapat dilihat bahwa keberadaan kuil Qixing harus memiliki rahasia, jika tidak akan menjadi masalah bagi Istana Dewa Abadi. Melihat kota kuno di depan, mata ketiga lelaki itu berkelebat, dan kemudian mereka melangkah keluar dan memasuki bagian dalam kota kuno. Ketika mereka bertiga melangkah ke dalamnya, di bidang penglihatan, di sana berdiri sebuah istana kuno, yang masing-masing sangat terawat, tidak terputus, dan dipenuhi dengan suasana misterius dan kuno. Di sini, tampaknya ada ruang lain. Kata Chu Xingyun, sehingga murid-murid gila Su Jing'an dan Bailey sedikit terkondensasi, dan mereka semua bisa dengan jelas merasakan bahwa ada semacam kekuatan di sini. Chu Xingyun melirik ke sekeliling, dan melihat cahaya bintang yang tak terbatas di atas langit, dan di tengah-tengah cahaya bintang, ia melihat hantu yang menjulang ke awan, puluhan ribu bintang di atas kepalanya, menginjak bumi, dan sepertinya menimpa langit dan bumi. Anehnya, wajah hantu ini sangat samar, dan bahkan fitur wajah tidak jelas, tetapi jika dilihat dari pakaiannya, itu haruslah seorang wanita. Orang ini harus menjadi penguasa gerbang abadi Star, Sui Luokyu. Meskipun dia sudah lama jatuh, aura yang tersisa masih memiliki kekuatan yang kuat, cukup untuk menahan korosi 7.000 tahun. Chu Xingyun pernah menyaksikan itu dalam pertempuran yang menakutkan, karakter Sui Luokyu memiliki ingatan yang mendalam dan dapat dinilai sekilas. Tuan Zun adalah orang kuat setengah kaisar, dia telah tertinggal di belakang, dan sulit untuk mempertahankan napas. Menilai dari ini, kekuatan Sui Luokyu harus jauh di atas Tuan Zun. Ketika Bailey berbicara dengan liar, dia melihat jauh ke dalam Chu Xingyun berkata, tempat di mana hantu itu berada seharusnya adalah kuil Qixing. Ayo pergi dan lihat dulu. Chu Xingyun menjawab, dia menatap kubah langit, sekarang sudah siang, tapi ruang ini bersinar dengan ribuan bintang, yang benar-benar aneh. Memikirkannya, Bailey Matman dan Su Jing'an telah bergerak melangkah menuju bayangan virtual. Pada saat ini, di bawah tanah, kekuatan teror naik ke langit, seolah-olah telapak tangan yang tak terlihat diangkat, dan kemudian, dalam keheranan tiga orang, garis pola muncul, mengembun menjadi cahaya merah yang menyala, lurus lewati langit. Hati-hati, ini tampaknya menjadi arai roh. Bisik Chu Xingyun. Begitu kata-katanya jatuh, langit kubah tiba-tiba menggigil, dan sinar cahaya kekuningan tebal mendarat membawa penindasan yang mengerikan, dan akan menghancurkan tiga orang. Tubuh. Kedua kekuatan menyerang pada saat yang sama, sekali dan untuk semua, mereka memotong kekosongan dan menyebabkan tiga pikiran orang-orang berdetak keras, mereka segera melarikan diri, berbahaya dan menghindari mereka. Suara gemuruh berdering, kedua kekuatan bertabrakan, dan angin kencang pecah, hampir meniup ketiga orang itu, menunggu debu membubarkan, tetapi melihat tempat di mana pasukan bertabrakan, tanpa kehilangan, bahkan jejak tipis dan tidak bisa melihatnya. Kenapa tidak ada yang aneh ketika pasukan menakutkan seperti itu bertabrakan? Ekspresi Su Jing'an penuh keraguan. Dia melangkah maju dan ingin melihat lebih jelas, tetapi pada saat ini dia tiba-tiba merasakan angin bertiup di telinganya, dan rambutnya terangkat. Sebuah panah yang bersinar dengan cahaya bintang-bintang menghantam dan menyeka telinga Su Jing'an, Guanghua tajam dan memotong sebagian rambutnya yang panjang, yang belum mendarat. Suara rusak. Melihat ini, Su Jing'an mendengus, Guqin berbalik, dan hendak melawan. Kakak Su dan jadilah lambat. Suara Chu Xingyun terdengar, mengganggu gerakan Su Jing'an, tetapi dia melihat matanya menatap tajam pada panah bintang yang telah dimusnahkan, dan berkata dengan suara yang dalam. Panah ini adalah sarana pembunuhan Ling Zhen, dan ini arai roh dibentuk oleh kondensasi cahaya bintang yang tak terbatas, dan bahkan jika Anda menghancurkan panah-panah ini, Anda tidak akan dapat meninggalkan susunannya. Mengondensasi arai roh oleh cahaya bintang. Su Jing'an membeku sesaat. Dia tidak asing dengan cara arai roh, tetapi ini adalah pertama kalinya dia mendengar gagasan tentang arai kondensasi Starlight. Setelah kami melangkah ke kota kuno, kami melihat ribuan bintang. Bintang-bintang ini bukan bayangan virtual, tetapi serangkaian mata. Keberadaan mereka mengembun menjadi arai yang luas, meliputi seluruh kota kuno.
Chu Xingyun, kata-kata keduanya membuat jantung mereka berdetak kencang. Sebuah arai besar, yang mencakup seluruh kota kuno. Seberapa besar seharusnya arai ini? Di antara 6 kekuatan, bintang-bintang kuno dari bintang-bintang tahu cara arai roh terbaik. Di setiap kota ada arai roh yang tak terhitung jumlahnya, tetapi mereka tidak dapat mengatur arai roh yang dapat menutupi seluruh kota. Terlebih lagi, mata susunan spiritual ini adalah bintang-bintang di kubah langit, dipadatkan dengan cahaya bintang, misterius dan luas, bahkan jika 7.000 tahun telah berlalu, ia masih dapat terus berjalan. Kita berada di kota kuno, dan kita secara alami berada dalam formasi roh. Agak tidak realistis untuk memaksa formasi, dan tidaklah realistis untuk bergerak dengan kecepatan penuh dan langsung menuju formasi. Su Jingan tahu kekuatan ketiganya, dan formasi ini telah menyelimuti kota kuno selama ribuan tahun. Dengan cahaya bintang sebagai formasi, itu pasti sangat misterius. Jika mereka ingin menghancurkan formasi, itu sama saja dengan menceritakan mimpi. Aku khawatir ini agak sulit. Chu Xingyun berjalan ke depan Su Jingan, melihat gambar hantu, memutar telapak tangannya, kekuatan spiritual yang terkondensasi menjadi bentuk manusia, dan tiba-tiba meluncur maju. Hai! Kekuatan spiritual dielus oleh angin, memancarkan bayangan tebal, dan menyapu ke arah depan dengan kecepatan yang sangat cepat, tetapi ketika kekuatan spiritual menyapu, langit dan tanah menyala juga. Tanpa peringatan, tanah tiba-tiba menembus bilah yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing bilah bersinar dengan cahaya dingin, menembus kekuatan spiritual dari bawah ke atas, dan menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Pada saat yang sama, beberapa binatang hantu muncul di kekosongan, berkedip, atau berkelahi, atau menggigit, atau menderu. Darah meledak ke langit, dan ruang di sekitarnya tampaknya telah berubah menjadi kolam darah yang mengerikan. Bahkan istana-istana yang berdiri di kedua sisi, pada saat ini, ada juga pola yang berkelap-kelip, dan banyak optik elektro yang terang dan menakutkan muncul, menghantam langit, dan membombardir kekuatan spiritual menjadi ketiadaan. Ini. Kegilaan Su Jingan dan Bailey bergetar dalam, dan tanah tersapu oleh kekuatan spiritual, hanya Zhang Su, yang menyerang dan bergegas, mengatakan itu adalah badai dahsyat, tidak terlalu banyak. Dari sini ke pusat kota, jalannya cukup jauh, dan tidak mungkin membayangkan berapa banyak krisis yang akan mereka temui di sepanjang jalan. Arai ini membungkus seluruh kota, dengan cahaya bintang sebagai mata, dan jumlah hari dalam seminggu. Bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kekuatannya masih mengerikan. Jika aku tidak salah, arai ini adalah arai gabungan. Alis Chu Xingyun terkunci rapat, dan dia merasakan tekanan. Cara arai roh dibagi menjadi 3 kategori, membunuh arai, membela arai, arai ajaib. Formasi gabungan yang disebut ini adalah untuk menggabungkan 3 formasi menjadi satu. Apa yang baru saja mereka lihat adalah cara mengerikan untuk membunuh dan membunuh, dengan kata lain, kekuatan pertahanan dan pembentukan hantu belum terungkap. Pemandangan di depan saya hanyalah puncak gunung es dari formasi bintang ini. Apa yang dikatakan Chu Xingyun barusan sebenarnya dilindungi. Berdasarkan pengetahuannya tentang arai roh, formasi di depannya, dari tingkat 9, sudah memiliki kekuatan yang tak terduga dari hantu dan dewa. Jika susunan ini didorong ke ekstrim, bahkan ia di masa kejayaan, sulit untuk dihancurkan. Setelah periode waktu yang lama, susunan spiritual ini telah lama membusuk, tetapi meskipun demikian, kekuatannya sama-sama sombong, dan itu bukan trio yang bisa dipatahkan. Bailey Mania dan Su Jingan tampak kusam dan tidak berbicara. Mereka baru saja menghadapi dilema ketika mereka baru saja memasuki kota kuno dan belum melihat bayangan kuil Kixing. Bunuh formasi, pembunuhan utama. Mereka bertiga berlari dengan segenap kekuatan mereka dan nyaris tidak bisa menghindarinya, tetapi barisan pertahanan dan hantu bisa menghalangi jalan mereka ke depan. Begitu mereka terjebak dalam ilusi dan dihadapkan dengan barisan pembunuhan, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Kalian berdua berdiri di belakangku. Pada saat ini, Chu Xingyun tiba-tiba membuka mulutnya dan mengangkat lengan kanannya, memegang epi lubang hitam dengan erat di tangannya. Pedang itu mengalir seperti air, diisi dengan napas tebal. Spirit arai sangat besar, mengandalkan kekuatan epi, aku khawatir itu tidak bisa menembus. Su Jingan berkata dengan suara yang dalam, dia melihat Chu Xingyun mengeluarkan lubang hitam epi, berpikir dia akan menggunakan kekuatan untuk menerobos saluran.
Merasakan mata yang prihatin dari keduanya, Chu Xingyun tersenyum ringan dan berkata, Anda dapat yakin bahwa saya tidak bermaksud menerobos, tetapi hanya ingin pindah saluran. Setelah mengatakan itu, dia tidak menjelaskan banyak hal. Lubang hitam dimasukkan ke belakang di tanah, matanya tertutup, dan gravitasi yang tak terlihat menyebar, dan dia mulai menghubungi bintang-bintang. Pada saat ini, ruang bergetar semakin dan lebih lagi. Tubuh Chu Xingyun penuh dengan kekuatan spiritual, matanya seperti bintang, berkedip semburan tenda halus, dan dia melihat langsung ke pusat kota kuno. Kalian berdua, bantu aku memotong cahaya bintang, dan kita harus menstabilkan ruang ini. Chu Xingyun mengeluarkan suara, membuat Bailey Mania dan Su Jingan tertegun sejenak. Aku tidak tahu apa artinya. Mereka baru saja akan berbicara, dan tiba-tiba cahaya bintang menggantung, menghirup udara tirani, seolah-olah menghancurkan semua ruang, dan mendekati 3 orang. Ketika Bailey melihat ini dengan liar, dia mengangkat tangannya dan menikam pedang. Perasaan senang bersinar, dan cahaya bintang terputus dengan rapi. Pada saat yang sama, dia juga menemukan bahwa posisi bintang-bintang tampaknya telah bergeser. Lanjutkan, jangan pernah berhenti. Chu Xingyun minum lagi. Tiba-tiba, angin menjerit dan menggulung. Cahaya bintang yang mengerikan menyebar ke seluruh ruang, dan suasananya menjadi banyak kekacauan. Bailey Mania dan Su Jingan tidak berani dengan ceroboh, pada saat yang sama, menembak dengan panik untuk memotong cahaya bintang di sekitarnya. Chu Xingyun sedikit menutup matanya, mekar dengan gravitasi, menyebar ke seluruh negeri. Setelah posisi bintang-bintang berubah, kekuatan formasi ini tampaknya melemah. Su Jingan merasakan keberadaan gravitasi, dan tiba-tiba menyadari bahwa ini adalah apa yang dikatakan Chu Xingyun. Rangkaian besar bintang dan bintang ini, terlalu misterius, tidak dapat dipatahkan dengan kekuatan kasar. Dalam hal ini, Chu Xingyun menggunakan keunikan gravitasi untuk menggerakkan posisi bintang-bintang dan sepenuhnya mengubah seluruh susunan. Anda harus tahu bahwa bintang-bintang ini adalah mata dari susunan besar, dan posisi bintang-bintang adalah posisi dari susunan mata. Jika posisi mata bergerak, seluruh spirit array juga akan berubah. Chu Xingyun memahami hal ini dan ingin membuka paksa jalan ke pusat kota kuno. Suara gemuruh yang meraung datang, dan cahaya bintang masih di atas kubah langit, dan hantu naik ke tengah kota kuno, angin menggeram dan meraung, dan cahaya bintang yang mengerikan menyapu langit. Aku khawatir kekuatan yang menindas cukup untuk membanjiri bukit. Meskipun Chu Xingyun menutup matanya, lintasan bintang muncul di benaknya, gravitasi seperti angin, berlama-lama di atas bintang-bintang itu, dengan hati-hati menggerakkan posisinya. Di depan, di kekosongan itu, ketika bintang-bintang bergerak menjauh, garis cahaya bintang menghilang, dan napas bintang yang mengerikan menjadi lebih lemah, dan tidak lagi terbunuh. Setelah beberapa saat, cahaya bintang yang berkelap-kelip menjadi redup, dan tampaknya ada lorong di depannya, lampu bintang tidak lagi ada bahaya, dan itu mengarah ke pusat kota kuno, tetapi kecuali untuk bagian ini, bintang-bintang di kedua sisi di sekitar cahaya bintang tetap tidak berubah. Berbahaya abnormal. Ning. Chu Xingyun membuka matanya dan meludahkan suara dengan pelan. Epi lubang hitam membuat suara nyanyian pedang yang tebal, menggema semua arah, dan menyebarkan sentuhan terakhir cahaya bintang. Tiba-tiba, pemandangan pusat kota kuno terungkap, dan itu benar-benar tercetak di mata 3 orang, ini juga membuat tubuh 3 orang kaku dan murid-murid mereka berkontraksi. Ada sebuah flat besar, ada sebuah aula besar duduk di luar, sebuah patung dapat terlihat samar-samar, patung itu duduk bersila, memegang sebuah buku di sebelah kanan, memandang ke langit, seolah-olah beku tua itu duduk melakukan perenungan tanpa akhir. Dilihat dari fitur wajah patung, itu adalah seorang pria parubaya. Meskipun hanya sebuah patung, nafas yang dipancarkannya aneh dan dalam, yang membuat Chu Xingyun memiliki perasaan yang kuat. Napas ini sepertinya tidak berada di bawah dunia kuno. Kuil Qixing, benar-benar berdiri di tengah kota kuno, dan patung ini sangat mungkin menjadi penguasa kuil Qixing, statusnya tidak boleh di bawah langit kuno. Chu Xingyun mengatakan pendapatnya, Su Jingan dia dan Bailey dengan marah saling memandang dengan persetujuan di mata mereka. Kuil Qixing, yang berisi rahasia kerajaan rahasia bintang kuno, juga terhubung ke Istana Dewa Abadi, dan statusnya yang luar biasa tentu bisa menjadi penguasa kuil Qixing. Ayo, dekatlah dengan kuil. Chu Xingyun mengambil napas dalam-dalam dan berjalan maju.
Melangkah keluar satu langkah, cahaya bintang di sekitarnya berkedip terus-menerus, seolah-olah binatang yang lapar itu, akhirnya melihat mangsanya, berperilaku sangat bersemangat, tetapi tidak bisa mendekati setengah menit. Melihat ini, Chu Xingyun kemudian meletakkan batu besar di dalam hatinya dan terus berjalan, perlahan-lahan mendekati kuil Qixing. Kota kuno itu sangat besar, kuil Qixing tampaknya berada di depannya, tetapi sebenarnya jauh. 3 orang berjalan selama lebih dari setengah jam sebelum mereka tiba di kota. Cahaya bintang di sini lebih menyilaukan dan lebih padat, berisi misteri mendalam dari bintang-bintang. Chu Xingyun berdiri di garis depan. Matanya tampak seperti bintang, dan dia mengamati sekeliling dengan hati-hati. Kaki kanannya yang baru saja diangkat tiba-tiba menggantung di udara. Alisnya langsung mengerutkan kening dan melihat ke samping. Seseorang akan datang. Seseorang. Su Jing'an dan Bailey dengan marah menunjukkan mata terkejut mereka, kecuali untuk mereka bertiga, ada orang di kota kuno. Bergemuruh. Di sebelah kanan, raungan memekakkan telinga terdengar. Mereka bertiga melihat ke bawah sumber suara dan melihat sosok berapi-api di atas loteng. Sosok itu tampaknya adalah seorang wanita dengan postur anggun, mengenakan gaun merah, dan menari di atas paviliun. Postur tariannya sangat anggun, lengan panjangnya berkibar, seperti awan kosong. Orang-orang akan terpesona oleh penampilan di antara mereka. Yang bahkan lebih mengejutkan adalah ketika wanita itu menari dengan lengan panjang, bayangan peri 9 surga muncul di kehampaan. Bayangan peri tumpang tindih, dan kecemerlangan menyilaukan dari masing-masing dari mereka mengandung kekuatan teror. Menari dengan lengan panjang, Jiu Tianxian pindah, pria itu adalah saudari Mu Zhao. Mata Su Jing'an menggigil keras pada saat dia melihat pemandangan ini, dan bahkan suaranya sedikit bergetar. Su Mu Zhao, orang yang menari, dia terperangkap dalam kelompok dan kelelahan. Sejak memasuki dunia rahasia bintang-bintang kuno, Su Jing'an mencari keberadaan Su Mu Zhao. Namun, dalam 10 hari terakhir ia tidak menemukan apapun, tetapi keduanya bertemu secara tak terduga, di kota kuno krisis. Selain itu, dia juga sangat memperhatikan bahwa napas Su Mu Zhao perlahan-lahan melemah, dan wajahnya juga menunjukkan kondisi lelah, seolah-olah dia telah mendukungnya sejak lama. Tuan Zhao Zhao. Su Jing'an berteriak, tetapi Su Mu Zhao, yang hanya berjarak beberapa ratus meter, tampaknya tidak mendengarnya, masih menari lengan panjang, berkedip di atas loteng. Bintang-bintang adalah mata dan roh, dan di mana Su Mu Zhao berada, bintang-bintang bertemu dan merupakan tempat yang berbahaya, sepenuhnya terisolasi dari dunia luar. Anda tidak dapat mendengarnya ketika Anda menangis seperti ini. Chu Xingyun mengerutkan kening. Suara pidato itu membuat pikiran Su Jing'an semakin ketakutan. Matanya bergerak, dan dia melihat bahwa di ruang di mana Su Mu Zhao berada, cahaya bintang menyala dengan panik, mengembun menjadi kondor bintang yang mengerikan, sayapnya membentang, dan cahaya bintang seterang langit. Itu membuat suara menderu panjang, mata tajam dan penuh dengan mesin pembunuh dingin, dan menjarah ke Su Mu Zhao. Dimanapun berlalu, hantu peri terhormat benar-benar dimusnahkan dan tidak bisa diblokir untuk setengah poin. Gambar seperti itu membuat Su Jing'an gemetar di dalam hatinya dan buru-buru berkata, Luo Yun Jianzu, bisakah kamu? Sulit. Tampaknya dia mengharapkan Su Jing'an mengatakan sesuatu. Chu Xingyun menyela dan berkata, seperti yang saya katakan, ada terlalu banyak bintang di ruang itu, menewaskan banyak orang. Jika Anda ingin memindahkan bintang dan menyelamatkan Su Mu Zhao, ini sangat sulit, dan bahkan jika itu dapat diselesaikan, itu akan memakan waktu. Berapa lama? Su Jing'an bertanya. Pendek 3 jam, setengah hari. Chu Xingyun tampak tak berdaya. Di samping, suara menderu tiba-tiba datang dari samping, tetapi dia melihat hantu peri terakhir tersebar, tubuh Su Mu Zhao dari dia mendarat di udara dan jatuh dengan keras di tanah. Seteguk darah keluar dari mulutnya, membuat gaun merah semakin glamor dan mempesona. Sialan. Lang bintang menjerit terus-menerus, dan itu naik dari langit tinggi, memegang udara seolah-olah untuk membunuh apapun di depannya. Mata Lang mengunci Su Mu Zhao dan ingin membunuhnya sepenuhnya. Lengan Tianxian sudah menjadi kartu kakak Mu Zhao, dan sekarang hantu itu rusak, dia tidak berdaya, dia tidak bisa terus menunggu. Su Jing'an mengangkat tubuh kekuatan spiritual yang kuat, dan tiba-tiba melompat keluar, seperti meteorit meledak ke langit, dan jalan setapak meledak ke ruang kacau itu. Bailey ketakutan, dan tidak ada tindakan yang diambil, tetapi suara yang tidak tergesa-gesa masuk ke gendang telinganya. Ini adalah kesempatan yang bagus.
Jika Anda melewatkannya, saya khawatir akan sulit untuk bertemu lagi. Mendengar kata-kata itu, Bailey Matman segera menatap Chu Xingyun, dan suara itu datang darinya. Saya melihat bahwa yang terakhir sudah tergantung di udara, dan tangan kanan mengangkat lubang hitam, gravitasi tidak terlihat, berubah menjadi seuntai pegas rambut, dan diam-diam menyelimuti ruang. Pada saat yang sama, Su Jing'an telah menembus cahaya bintang dan telah mencapai puncak loteng. Guqin naga kuno, yang memancarkan suasana kuno, telah lama ditangguhkan di depannya, cahaya Guqin tersebar, dan berubah menjadi bentuk naga, melewati langit dan menutupi tubuh elang bintang. Saudara Jing'an. Su Muzhao merasakan keberadaan Su Jing'an. Ketika dia kembali, Su Jing'an telah jatuh di depannya, dan seni bela diri Yuqin berkembang, dan suara piano kosong. Segera, dia mengambil langkah ke depan, dengan keras memetik senarnya dengan 10 jari, Yuqin Wuling berubah menjadi Streamer, dan tidak memasuki Tianlong Guqin. Bersama, kekosongan itu gegar otak, dan angin kencang menekan Su Jing'an, membuatnya tampak merah. Kakak, ayo pergi. Su Jing'an mendengus, dan lengan kanannya memeluk pinggang Su Muzhao. Di tubuhnya, kekuatan spiritual mengalir keluar seperti air mengalir, dan berubah menjadi sungai panjang kekuatan spiritual. Dia berlari ke samping tanpa melihat ke belakang. Saudaraku, mengapa kamu ada di sini? Wajah Su Muzhao terkejut. Baru saja, dia hampir merasa bahwa dia akan mati. Tanpa diduga, pada saat yang kritis, Su Jing'an benar-benar akan muncul dan menyelamatkannya. Turun. Su Jing'an melirik Su Muzhao, mulutnya sedikit terbuka, tetapi tubuhnya tiba-tiba menggigil di belakangnya, bintang kondor mengejarnya, mulutnya terbuka, dan kilat ungu dan hitam meludahkan, menebasnya dengan keras. Su Jing'an mengerang, dan darah segera mengalir dari sudut mulutnya. Pada saat inilah bintang kondor buru-buru memburu. Itu tidak terus meludahkan petir, tetapi melepaskan cahaya warna-warni di seluruh tubuhnya. Bintang-bintang berwarna berkedip-kedip dan menutupi langit. Hanya menyentuh tubuh Su Jing'an, dia bengkok dan jatuh ke tanah dari udara. Pikirannya kacau balau dan dia tidak dapat dengan bebas memobilisasi kekuatan spiritualnya. Apakah ini titik kuat dari arai bintang roh, benar-benar sombong. Su Jing'an dapat merasakan bahwa di ruang sempit di mana dia berada, ada lebih dari selusin cahaya bintang jatuh, masing-masing misterius dan tebal, membuatnya sulit untuk bergerak. Kakak senior, setiap bintang di sini adalah semburan mata, mewakili susunan roh. Sekarang lebih dari selusin susunan roh tertekan pada saat yang sama. Bahkan jika Tianlong Guqin dapat melawan, itu tidak akan bertahan terlalu lama. Kamu masih. Su Muzhao Qiang menarik napas, dan sekarang dia terluka serius, tidak berbeda dari beban, hanya menyeret Su Jing'an, dan ingin membujuk yang terakhir untuk pergi sendirian. Namun, ketika dia melihat mata Su Jing'an, dia tidak bisa mengatakan kapan dia mencapai bibirnya. Su Muzhao sangat akrab dengan mata itu, jernih, tulus, dan tidak mengandung kekotoran sedikit pun, tetapi pada saat ini, bagian terdalam dari mata ada kerutan yang aneh. Ini aneh, sangat panas, seolah-olah tersembunyi untuk waktu yang lama. Pada saat ini, akhirnya melihat langit. Aku merenungkan sepanjang malam, dan akhirnya berani menghadapi emosi, dan memintaku untuk memperhatikan orang yang dicintai mati. Langkah seperti itu, aku tidak bisa melakukannya, bahkan jika sudah mati, aku akan mati bersamamu. Su Jing'an menatap yang sama dengan mata Su Muzhao yang indah, kata-kata itu meludah dengan ringan, satu kata pada satu waktu, begitu jelas, bercampur dengan cinta tanpa akhir. Ketika Su Jing'an melihat Su Muzhao terjebak dalam kesulitan, pikirannya tiba-tiba di luar kendali. Dalam benaknya, dia menggemakan sajak sedih si Zhaoku, dan pada saat yang sama, dia menggemakan kata-kata Chu Xingyun. Kalimat ini baru saja menunjukkan mentalitas Su Jing'an. Dia lebih suka pergi ke Huangquan dengan Su Muzhao daripada duduk di tebing dan memainkan Guqin di masa depan. Meskipun dia tidak tahu apa yang dipikirkan Su Jing'an, tetapi pada saat ini, Su Muzhao dapat merasakan cinta yang kuat dan tidak terkendali. Sepasang matanya yang indah membeku, menatap Su Jing'an, dan sulit untuk pulih untuk waktu yang lama. Su Jing'an, baru saja memanggilnya kekasih. Oke kita gas lagi sebentar lagi, terima kasih.